Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ikhwani hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita masih akan membahas kitab yang biasa kita kaji, yaitu kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah Sang Guru, yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas bagaimana metode-metode ataupun trik-trik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kemarin. Pada hari ini kita akan membahas metode selanjutnya dalam yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik ini. Yang pertama yaitu metode percakapan dan pertimbangan logika. Metode percakapan dan pertimbangan logika. Artinya Rasulullah SAW terkadang menjawab atau memberikan ilmu kepada para sahabat itu dengan menggunakan metode logika. Terkadang terkadang Rasulullah SAW menggunakan metode logika sehingga membuat seseorang itu lebih paham, sehingga seseorang itu lebih mudah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena lebih masuk di akal nalar mereka secara manusia. Nah, hadirin jamaah sekalian, bagaimana contohnya? Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Diriwayatkan bahwasanya inna fatan syaban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Tiba-tiba orang ini mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Nah, ini kita tahu bahwasanya zina itu haram. Dari awal permulaan Islam masuk, zina sudah diharamkan. Berbeda dengan khamar yang ada rentetan atau ada tadarrujnya, ada tahapannya dalam pengharaman. Tapi zina dari awal memang itu perbuatan yang sangat keji, dan dari awal Islam sudah mengharamkan itu. Walaupun ini adalah kebiasaan orang jahiliyah berbuat zina. Maka seorang anak muda ini mungkin dia seorang yang baik, dia sudah beriman kepada Rasulullah, tapi mungkin dia biasa melakukan zina. Maka dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina. Idzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Fa aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu. Kemudian orang-orang langsung menghadap kepada orang ini, kemudian mentahzirnya, kemudian menghardiknya. Wa qalu mah. Mereka berkata, apa ini? Mah gitu kurang lebih. Apa ini engkau katakan ini? Kata Rasul, kemudian Rasulullah SAW, idnah, anak muda, dekat sini, mendekat kepada Rasulullah. Fadana minhu qariban. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fajalasa faqala utuhibbuhu li ummik. Tapi Rasulullah enggak marah, enggak menghardik, enggak menghina dia, enggak. Tapi ditanya oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tadi kita bilang bagaimana Rasulullah menggunakan pendekatan logika kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, atuhibbu li ummik. Kamu suka nggak kalau ada orang, kata Rasulullah, yang menzinahi ibu kamu? Maka orang itu berkata, la wallah, tidak, demi Allah, ja'alanillahu fida'ak. Semoga Allah menjadikan aku ini sebagai tebusanmu. Artinya dia nggak suka ibunya dizinahi oleh orang lain. Terus begitu lagi. Walan nasu yuhibbunahu li ummatihim. Kemudian kata Rasulullah, karena kamu tidak mau ibu kamu dizinahi orang lain, maka tidak ada orang lain yang mau ibunya dizinahi oleh seseorang. Kemudian Rasulullah nanya lagi, afatuhibbu li ibnatik.
mau nggak kamu anak kamu dizinahi oleh orang lain? Oh tidak, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya lagi, afatuhibbu li ukhtik? Ya, kamu mau nggak saudara perempuan kamu dizinahi oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Ya. Kemudian ditanya lagi, afatuhibbu li ummatik? Ya. Kamu mau nggak kalau bibi perempuan kamu ada yang menzinahinya? Tidak, semua yang disebutkan keluarga dia, mau nggak keluarga kamu itu dizinahi oleh orang lain? Maka dia mengatakan, saya tidak suka. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fawada ayadahu alaihi wa qala Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Qala falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'in. Ya. Kemudian sudah ditanya orang-orang tadi dan dia menjawab ya nggak mau, tidak suka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadanya, kemudian berdoa kepada orang ini. Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah, ya ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, ya Allah sucikanlah kemaluannya, ya, jagalah kemaluannya. Qala falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'in, ya. Sejak saat itu pemuda tersebut tidak pernah lagi tergoda untuk berbuat zina, ya, setelah dipegang dadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, metode Rasulullah mencabut keinginan zina daripada hati pemuda itu dengan menggunakan logika. Ya, kalau kamu mau berzina, apakah orang perempuan yang kamu zinahi itu keluarganya akan setuju? Ya. Apakah ayahnya akan setuju? Apakah keponakannya akan setuju? Pasti mereka tidak setuju. Karena kenapa? Karena engkau juga tidak setuju apabila ada keluargamu yang dizinahi oleh orang lain. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, dengan metode seperti itu kemudian membuat pemuda ini selama-lamanya menjauhi zina. Dan juga hadirin jamaah sekalian, kita lihat metode Rasulullah SAW selanjutnya apa? Didoakan ya. Dipegang dadanya, kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfir ya dzanbahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya, ya. Doa Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut, ya. Artinya hadirin jamaah sekalian, ini pendidikan juga kepada kita ya, bagaimana kita terkadang dalam beberapa hal ya bisa kita menggunakan metode seperti ini ya, dengan metode yang membuka akal pikiran, membuka akal logika mereka ya, membuka akal logika murid-murid kita, membuka akal logika anak didik kita, sehingga mereka berpikir ya. Misalnya ya, kalau ada orang yang malas ya, di antara anak murid kita yang malas tidak mau belajar, ya kita gunakan logika. Kamu mau tidak nanti jadi orang sukses? Ya. Kamu mau tidak nanti kamu jadi orang yang berprestasi? Maka dia akan mau. Nah, maka baru kita mainkan di situ bahwasanya Allah tidak akan memberikan ya kesuksesan, prestasi dan yang lainnya kecuali kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan prestasi tersebut. Ya banyak macam yang lainnya. Dan juga hadirin jamaah sekalian, yang paling penting juga adalah bagaimana doa ya kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Kalau kita bukan sebagai guru, sebagai seorang orang tua di rumah, kita juga mendidik anak kita. Ya bagaimana doa ini lebih penting terkadang daripada usaha kita. Ya, bagaimana tadi Rasulullah SAW dipegang dadanya oleh Rasulullah, ya kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, ini menjadikan ya orang tersebut akhirnya menjauhi zina selamanya. Nah, ini karena Rasulullah ya yang berdoa, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya satu kali doa mungkin Allah kabulkan. Tapi kalau kita yang orang mungkin masih banyak dosanya ya, yang terkadang sering lalai, maka harus sering-sering berdoa. Sering doa untuk anak murid kita agar kiranya mereka diberikan hidayah oleh Allah. Sering berdoa untuk anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, atau sering doa kepada siapapun, ke tetangga kita, keluarga kita yang mungkin masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu, doakan mereka. Dan terkadang doa ini jauh lebih efisien ya, daripada usaha-usaha kita yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita doakan murid kita bangun di tengah malam, ya Allah berikanlah hidayah kepada murid-muridku. Ya Allah berikanlah hidayah kepada anak-anakku. Masya Allah, itu luar biasa. Efeknya itu akan menjadi sangat luar biasa ya. Ada sebuah kisah ya, ini
kisah yang dialami oleh teman saya sendiri. Ya, beliau bercerita bahwasanya ya, ketika dia pulang dari ke kampungnya di daerah Kalimantan sana, dia pulang ke kampungnya, masya Allah, di kampung itu maksiat terjadi begitu luar biasa. Ya, bahkan ada satu musola, yang musola ini tidak pernah didatengin sholat, ya, sehingga kosong. Bahkan naudzubillah min dzalik, sering ya, dalam beberapa malam ada orang yang berzina di musola tersebut, karena nggak pernah ada penghuninya itu musola. Maka ketika dia pulang kampung ini, dia sudah niat datang ke sini untuk berkhidmat kepada kampungnya ini, maka dia bersihkan. Pertama kali yang dia lakukan adalah membersihkan musola dan bagaimana menjadikan musola ini atau masjid ini tempat untuk ibadah, ya, sehingga tidak ada orang bermaksiat di situ. Akhirnya dibersihkan dan dia azan di situ. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan musola itu banyak preman-preman yang sedang mabok. Setiap hari mereka duduk di situ mabok-mabokan, ya. Maka dia ini risau sesungguhnya, bagaimana melihat orang-orang di kampungnya ini pada mabok, jauh dari Allah, padahal panggilan azan di depan mereka ada musola. Tapi dia tidak pernah sekalipun langsung mengajak. Ini kekuatan doa. Adanya masalah. Maka setiap hari dia azan, setiap dia pulang dari sholat 5 waktu atau pergi, ya, dia akan selalu tegur aja, assalamualaikum. Itu preman-preman lagi pada nongkrong, mabok, minum-minuman khamar, ya, akan selalu dia tegur assalamualaikum. Assalamualaikum. Setiap pergi ke masjid ditegur assalamualaikum, pulang ke masjid assalamualaikum. Tapi tidak lupa setiap malam dia bangun malam dia doakan, ya, agar orang-orang preman-preman ini yang tadi mabok di depan masjid mau berjamaah ke masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berbulan-bulan dia lakukan seperti itu, walhasil suatu saat, ya, ketua premannya, ya, kepala gengnya datang menghadap dia. Kemudian menangis terseduh-seduh. Dia mengatakan, wahai, ya, saudaraku, ya, saya tahu kamu itu kalau setiap, ya, menyebarkan salam kepada kami, mengucapkan kami tahu bahwasanya engkau itu ingin ngajak kami ke masjid, ya. Tapi ya, engkau mungkin ragu-ragu untuk mengajak kami masjid. Sesungguhnya, kata dia bilang, ketika engkau mengucapkan salam itu ada rasa malu dalam hati saya, ya, karena saya ini belum bisa sholat berjamaah ke masjid, bahkan masih minum-minuman khamar. Ya, akhirnya dia nangis-nangis, minta taubat, akhirnya dia bertobat dan akhirnya menjadi ahli masjid, dan akhirnya musola tersebut menjadi penuh dengan, ya, orang-orang yang akhirnya preman-preman ini pada tobat dan berjamaah ke masjid. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kekuatan doa ini jauh, ya, lebih besar faedahnya daripada usaha-usaha kita. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita selain tadi dengan cara logika, tapi juga didoakan oleh Rasulullah SAW, dipegang dadanya, kemudian didoakan pemuda ini, dan kemudian pemuda ini otomatis, ya, kemudian meninggalkan, bahkan tidak pernah sedikit pun, ya, menyentuh perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi itu, ya, salah satunya metode Rasulullah adalah menggunakan metode logika, ya, ataupun pendekatan logika. Atau ada hadis yang lain, ini riwayat Bukhari Muslim dari Imam Al-Khudri, ya. Rasulullah SAW, ya, ada seorang perempuan, ketika itu Rasulullah keluar, ya, di dalam Idul Fitri atau Idul Adha ke tempat sholat, ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ada sekelompok perempuan yang lewat, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sekelompok perempuan ini, ya ma'asyaran nisa, wahai, ya, kelompok perempuan, wahai kalian para perempuan, tasaddaqna, banyaklah kalian itu bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nari. Sesungguhnya aku dilihatkan bahwasanya kalian perempuan itu banyak dari kalian itu yang menjadi penduduk api neraka. Masya Allah. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj, ya, bahwasanya perempuan banyak yang masuk ke neraka. Fakulna wa bima ya Rasulullah. Maka para perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok kami ini banyak masuk neraka? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, tukthirunal la'an, karena kalian itu banyak melaknat, ya. Wa takfurunal ashir, dan juga kalian banyak mengingkari pemberian suami, ya. Kemudian ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhabal lilubbi rajulil hazimi min ihdakunna. Ya, kata Rasulullah, tidaklah aku melihat, ya, min naqisati aqlin wa dinin, dari orang yang perempuan yang kurang akal dan agamanya, dia mampu menjauhkan seorang lelaki, ya,
yang hazim, yang sungguh-sungguh atau orang berpegang teguh selain daripada di antara kalian. Jadi kata Rasulullah, ada orang laki-laki yang sesungguhnya dia kuat, dia sungguh-sungguh, tapi akhirnya hancur hanya karena perbuatan istrinya kepada dia. Nah, ini lemahnya seorang lelaki di hadapan perempuan, ya. Kemudian para perempuan tadi mengatakan, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa kekurangan agama dan akal kami ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadati rajuli. Bukankah ya kesaksian seorang perempuan itu separuh daripada kesaksian seorang lelaki? Qulna bala, maka mereka berkata benar. Ya, qala fadzalika min nuqsati aqliha. Maka itulah tanda-tanda kurang akalnya perempuan. Jadi perempuan itu kalau bersaksi, ya itu setengah dianggapnya, ya, daripada saksi seorang laki-laki. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Bukankah perempuan itu kalau dia haid tidak sholat dan tidak puasa? Qulna bala, benar ya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah daripada kekurangan agamanya. Ya, jadi dikasihkan logika-logika oleh Rasulullah SAW. Itu metode yang keenam, ya, menggunakan metode logika. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, ya, metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW salah satunya adalah ya bertanya kepada para sahabatnya untuk mengetahui kecerdasan dan pengetahuan mereka. Ya, terkadang Rasulullah bertanya tapi bukan untuk bukan memang sengaja bertanya, tapi mengetes. Ya. Ini kira-kira tahu nggak mereka ini? Ya. Ya. Para sahabat ditanya agar Rasulullah SAW mengetahui, ya apakah para sahabat ini tahu tidak apa yang akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kami sedang baina nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun, ya ketika kami sedang duduk bersama Nabi, ya id ata bi jumari nakhlatin, ya. Tiba-tiba Rasulullah datang, ya, dengan isi dalam buah kurma, isi dalam pohon kurma. Ya, yaitu bagian dalam batang kurma gitu, ya. Faqala wa huwa ya'kuluhu. Kemudian Rasulullah berkata dan dia sedang makan, inna minasyajarati syajaratun khadra. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya ada di antara kalian itu sebuah pohon, ya, yang pohon hijau, lama barakatuhu ka barakatil muslim, ya. Keberkahannya itu sama seperti keberkahan seorang muslim. La yasqutu waraquha, ya, enggak pernah jatuh daunnya, wala yatahatu, dan tidak pernah gugur. Wa tu'ti ukulaha kullahinin, dan dia selalu berbuah panen setiap musim. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa innaha mithlul muslim fahaddithuni ma hiya. Ya. Dan itulah seperti seorang muslim, maka kasih tahukan aku apa itu, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ngetes nih, kira-kira tahu nggak sahabat, ya, ada pohon yang berkah, yang pohonnya tinggi, rindang, dan juga hadirin jamaah sekalian tidak membuat susah orang. Kemudian, ya, selalu berbuah, ya, selalu berbuah, yang buahnya ini rasanya manis, ya, bisa untuk makan, bahkan bisa mengenyangkan, ya. Maka hadirin jamaah sekalian, maka ada orang-orang berkata, ya, ada orang yang berkata bahwasanya pohon itu adalah fi syajaratil bawadi, yaitu pohon di perkampungan. Ya, kata Rasulullah bukan. Ada juga makan pohon ini, pohon itu bukan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawaqa'a fi nafsi anha nakhlah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, terbesit di dalam hatiku ini bahwasanya itu adalah pohon kurma. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, aku ingin bicara, ya. Tetapi aku ragu ketika itu pengen bicara, karena Ibnu Abbas ketika itu gulamun syab. Saya ini seorang anak kecil yang masih muda, ya. Padahal dia di situ ngelihat ada orang-orang besar, orang-orang senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ya, mungkin yang lainnya, ya. Jadi ragu-ragu mau berkata. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hiya nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Jadi hadirin jamaah sekalian, ini pelajaran untuk kita bahwasanya pohon kurma itu dimisalkan oleh Rasulullah seperti seorang muslim.
Apa artinya? Pohon kurma itu lihat kita batangnya tinggi, ya menjauh, rimbun, ya hadirin jamaah sekalian. Kemudian banyak manfaatnya. Ya, pohonnya itu bisa dibuat untuk sebagai kayu, kemudian daunnya bisa dimanfaatkan, buahnya bisa dimakan. Ya hadirin jamaah sekalian, banyak sekali manfaatnya pohon kurma ini, hadirin yang diamani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Rasulullah memisalkan pohon kurma ini seperti seorang muslim. Ya, seorang muslim itu ya, dia itu kalau dia berada di suatu tempat dia akan memberikan banyak manfaat. Ya, dia bisa melindungi orang-orang yang lain, ya. Kemudian dia bisa memberikan makanan kepada orang lain, ya. Jadi Rasulullah mencontohkan seorang muslim itu seperti pohon kurma. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini kita ambil ya salah satu metode yang diambil oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yaitu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tetapi kadang Rasulullah sudah tahu. Tapi untuk apa? Ya, untuk membuat para sahabat itu lebih paham, atau biar para sahabat itu, hadirin jamaah sekalian, bersiap-siap untuk memberikan jawaban yang pas, ya, sehingga biar bisa lebih masuk ke dalam pemahamannya para sahabat, ya. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana metode Rasulullah SAW dalam mengajar. Ada juga metode yang lainnya, ya, sebelum kita akhiri, yaitu metode penyerupaan, ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, kadang Rasulullah itu menyerupakan sesuatu seperti tadi, dianalogikan atau diserupakan, ya. Misalnya hadirin jamaah sekalian, di sini ada sebuah hadis, ya. Ada seseorang datang, perempuan, kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujj hatta matat." Ya Rasulullah, ibuku ini sudah bernazar untuk melakukan haji, falam tahujj, tapi belum sempat dia haji, hatta matat, sampai dia mati. Afahujju alaiha, apakah aku boleh menghajikan baginya? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, hujji alaiha anha." Ya, benar, kamu hajikan untuk dia. "Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyah." Ya. Bagaimana pendapatmu apabila ibumu itu punya hutang? Ya, apakah kamu akan bayar hutangnya itu? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Uqdullah alladzi lahu fa innallaha ahqqu bil wafa." Maka bayar hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu lebih berhak hutangnya untuk dibayar. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah memberikan misal. Ya, kalau kita punya hutang kemudian kita mati, kan hutang kita wajib dibayar kepada manusia. Kalau saja hutang kepada manusia wajib kita bayar, bagaimana dengan hutang kepada Allah? Jauh lebih wajib untuk kita bayar. Nah, jadi ini perumpamaan seperti ini, diberikan analogi, diberikan perumpamaan oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat para sahabat itu lebih memahami ya, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Atau hadis yang lainnya, hadirin jamaah sekalian, ya, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini banyak dapat pahala, kata para sahabat, ya. "Yusalluna kama nusalli," mereka salat seperti kami salat. "Yasumuna kama nasum," mereka berpuasa seperti kami berpuasa. "Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim," dan mereka mampu bersedekah dengan ya harta-harta mereka yang baik, ya, dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Ya. Kemudian Rasulullah berkata, bukankah Allah sudah memberikan kalian itu sesuatu untuk kalian sedekahkan? Maka kata Rasulullah, "Inna bi kulli tasbihatin sadaqah." Setiap tasbih itu sedekah. "Wa kulla takbiratin," setiap takbir itu sedekah. "Wa kulla tahmidatin sadaqah," setiap kalian membaca tahmid itu sedekah. "Wa kulla tahlilatin," dan setiap kali membaca tahlil la ilaha illallah sedekah. "Wa amrun bil ma'ruf sedekah," amar ma'ruf sedekah. "Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah," dan juga ketika kalian ya berhubungan dengan istri kalian itu juga dianggap sedekah. Maka para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, apakah ketika kami ini mendatangi istri kami dengan syahwat dapat pahala ya Rasulullah?
Ya, para sahabat kan bingung, ini kan berhubungan badan, itu kan ada syahwatnya. Apakah itu juga dapat pahala juga? Ya, kata Rasulullah, "Na'am, iya. Ara'aitum law wada'a fi haramin." Bukankah kalau kalian ya melakukannya dalam hal yang haram, kalian berzina bukan kepada istri kalian, akana alaihi fiha ajrun, bukankah akan mendapatkan dosa? Ya. Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Kalau begitu, kalau kalian letakkan itu dalam yang halal, maka juga mendapatkan pahala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini metode Rasulullah ya. Dengan cara apa? Menggunakan penyerumpamaan ya, diserupakan. Ya, bukankah kata Rasulullah, kalau kalian kan sahabat bingung ya. Kalau kami bukankah kalau kami ini mendatangkan syahwat kami kok dapat pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah kalau kalian melakukannya dalam hal yang haram ya dapat dosa? Ya benar, kalau kita berzina melakukan sesuatu itu yang diharamkan Allah dapat pahala, maka ketika kita melakukannya dalam hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, itulah beberapa contoh ya Rasulullah SAW, metode Rasulullah dalam mengajar. Salah satunya apa? Yaitu dengan cara menggunakan metode penyerumpamaan ya. Diserupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain walaupun tidak sama persis, tapi diserumpamakan sehingga ya lebih mudah untuk dipahami, dan sehingga sahabat memahami perkataan Rasulullah SAW dengan sangat jelas dan menumbuhkan keimanan di dalam diri mereka, dan kemudian mereka menjadi ahli ilmu, orang-orang yang berilmu setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, ini saja sedikit pembahasan kita mengenai ya asalib atau metode Rasulullah SAW dalam pengajaran. Insya Allah kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa Ratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.